ada bisa melihat ini ukurannya. Ukuran ini biasanya sesuai juga dengan jarumnya ya. Tetapi ada yang hanya jarum saja. Nanti bisa diganti-ganti. Itu kalau kalian lihat ini kecil. Kira-kira kalau segini lah. Kalau kira-kira 1 mili itu untuk apa ya? Ini ada 3 mili. Ini 5 mili. Nah, ini 10 mili. Kita buka dulu ya jarumnya. Kita buka satu. Tapi dalam jarum. Kalau kita belum buka, ini steril ya, ini steril. Nah, kalau sudah buka berarti nanti nggak steril, kita pegang ini. Itu biasanya pasangannya ini ada jarum. Maka kemudian ada jarum yang hanya jarum saja. Karena jarum ini sudah bisa diganti-ganti. Kenapa harus diganti? Nah, karena kadang nyedotnya nanti kalau ini sudah disedotkan ke sini jarumnya, ini biasanya sok tumpul, bisa diganti. Tapi kalau tidak memakai ini, nah ini sekalian ya campur-campur enggak apa-apa ya. Ini namanya ini ampul. Ini ampul. Ini apa sih? Nanti dicari ya. Yang jelas kalau sediaan seperti ini ada karetnya. Nah, ini ada karetnya. Ya. File, Pak. Ini punya lampu kan enggak? Tidak, ini file berarti ya. Enggak keluar. File pun juga macam-macam. Enggak, tadi yang saya sampaikan tadi kadang ada yang di dalamnya itu ada serbuk, ada serbuknya. Maka file ini harus kita kocok dulu gitu, sampai benar-benar. Tapi ada juga yang dua seperti ini, kemudian satu cairan, itu cairannya diambil kemudian baru dimasukkan ke sini. Seperti itu. Terus kemudian kalau ampul, ini namanya ampul. Kalau adik pakai ampul ini nanti kita ambil sedikit gitu ya. Jarumnya boleh nggak ganti karena setelah diambil dia tidak nembus ini. Kalau nembus ini kan jadinya ketul. Kalau ketul kadang ya rada sakit ya. Kalau sakit itu pas ini lebih sakit. Tapi kalau tajam belum dipakai itu lebih gampang. Itu step dan jarum. Step dan jarum ini berbagai ukuran. Ini tadi ukurannya sudah. Jarumnya juga berbagai ukuran adik-adik. Jarumnya ini juga ada nomornya. Biasanya kalau 3 cc, 10 cc itu tambah gede, ya ini besar. Biasanya karena untuk IM ya. IM kan nanti kan IM dalam, jadi harus besar. Terus yang tadi yang 1 mili, nah ini kecil, tak buka sekalian ya. Kemarin enggak bermaaf. Ini kecil ini misalnya untuk kalau ini sebentar saya ambil ya. Nah ini kecil, ini juga kecil. Kalau ini mau untuk intrakutan ya pakai jarum yang kecil ya, jarum kecil ini untuk intrakutan. Tapi kadang-kadang kalau kalian mungkin ada yang pernah lihat seseorang menyuntikkan insulin, nah insulinnya itu intraperitoneal bisa, subkutan juga bisa. Kalau diperlukan yang lebih dalam, ini bisa diganti jarumnya. Nah, bisa diganti jarumnya, tapi masih tetap memakai ini. Misalnya tidak gagal ya. Bisa. Nah, ini yang dibutuhkan itu untuk volumenya. Jadi kalau mau volume yang besar, ya pakai yang besar. Tapi kalau yang kecil, ya kecil tidak apa-apa. Seperti itu. Ini walaupun satu, kenapa memakai jarum yang besar? Karena nanti akan digunakan untuk kebutuhan yang injeksinya, tempatnya yang lebih panjang. Jadi ini bisa diganti-ganti, bisa lebih fleksibel. Nah, itu dari tadi. Kemudian untuk sediaannya, ini tadi sudahnya ada file, ada ampul, kemudian ada yang perlu kalian perhatikan itu etiketnya. Di etiket ini ada bermacam-macam. Ada lingkaran merah, ada lingkaran hijau, biru, merah, kuning, ada ya. Nah, kalau biru itu bebas, tapi memang kalau injeksi tak boleh sembarangan. Jadi paling ringan injeksi
itu merah. Tapi ini kok nggak merah ya? Merah ya ini ya. Ini merah. Nah kemudian etikat ini adik-adik ada ide, kemudian ada cara menggunakan. Ya, kalian lihat ada dosisnya, ada cara menggunakannya. Adik-adik harus paham. Yang IM tidak boleh diberikan IV atau kalau IV relatif mungkin bisa diberikan pakai, tetapi itu harus sesuai dengan ini karena obat ini dibuat sedemikian untuk disesuaikan dengan tadi kecepatan masuknya tadi ya. Kalau untuk IV diberikan IM biasanya efektivitasnya juga diperkurang. Tapi kalau ini harus IM kemudian diberikan IV itu lebih berbahaya. Nah, itu kan berarti cepat banget ya. Nanti bisa langsung masuk ke pembuluh darah. Kalau diberikan IM dan diberikan IV itu ya sebaiknya memang tidak seperti itu. Jadi disesuaikan. Terus yang zat-zat aktifnya ini mengandung berapa, cara pemakaiannya dan lain-lain ya. Terus yang lain yang pokok ini ada, tapi kita harus mempersiapkan juga supaya semua menjadi aman ya, seperti patient safety dan dokter safety. Jadi ada nanti ada alkohol untuk membersihkan ya, kemudian alkohol kapas dan alkohol, atau adik-adik mungkin sekarang sudah familiar dengan ini ya, swab yang ada alkoholnya boleh, salah satu boleh, terserah. Terus kemudian ini ada di pabrik juga ada, ini juga diperlukan kira-kira untuk apa deh ini deh? Plaster, kalau diperlukan plaster ya. Kadang-kadang kalau suntikan kita sudah jumlahnya tidak terlalu banyak dan kemudian betul, umumnya setelah disuntik kita lakukan penekanan gitu, biasanya nggak keluar sih. Tapi adik-adik kalau saya belum menginsen itu di checklist. Nah kalau di checklistnya harus ada plaster ya nanti dilakukan plaster ya. Tapi kalau di dalam praktek bisa sih tidak menggunakan plaster, nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan plaster, misalkan injeksi intravena itu biasanya perlu menggunakan plaster. Intrakutan juga perlu di plaster. Terus subkutan di plaster enggak ya? Nah nanti menyesuaikan saja dengan ini ya. Kalau suntik bokong itu biasanya sudah tekan aja, sudah enggak apa-apa. Tapi nanti kalian silakan menyesuaikan dengan checklistnya. Jadi ada ini, terus plaster, terus tempat sampah. Ya, tempat sampah ini biasanya untuk alkohol dan minyak. Terus tempat sampahnya bisa dijadikan satu dulu atau langsung ke tempat sampah medis ya. Ini oh ya itu tempat sampah medis. Kalau ini tempat sampah yang portable medis, ini tidak, pokoknya ini yang tidak saja ini tapi juga cairan-cairan apa itu boleh di sini, dan meletakkannya ini tidak boleh gini ya, harus gandul gitu ya. Dan ini tidak boleh dibuka, kecuali yang membuka petugas. Nah yang ada ini hanya masuk saja, tapi ini belum dibuka ya. Ini buka ya. Ini ada caranya ya, tapi tidak usah. Biasanya kalau ya saya termasuk dokter yang kurang perhatian berarti ya. Biasanya kalau buka sudah ada lubangnya, tinggal masukin aja. Enggak, ini saya nggak boleh kasih. Kalau misalnya intramuskular yang satu itu Benar ya, saya kok nggak yakin ya caranya. Saya menerangkannya jangan apa. Ini deh. Nanti lihat ya, saya lupa. Ya, oke. Nah itu saja. Ini Pak ada ini ya, ini hidup. Terus biasanya ini untuk menjaga sterilitas atau ini boleh dipakai enggak apa.
Kita nggak belajar tentang infus ya? Nggak ya? Besok ya? Mungkin semester besok. Semester yang akan datang. Injeksi dulu. Sudah ya dek ya? Sudah cukup? Nah, sekarang kita akan mulai tekniknya. Tekniknya kita sudah siap semua. Kita akan lakukan tekniknya. Satu, apa sih? Mau apa dulu? Ikutan. Apa intrakutan? Intrakutan ada nggak sih? Dek, kok saya baca nggak ada ya? Intrakutan ada? Oh ada, ya. Nah kalau intrakutan pakai sepatu yang apa dek? Yang 1 Ini mm. kecil ya. Nah, jadi sebelum ke teknik penyuntikan, saya akan memperlihatkan cara penyiapan obatnya dulu, ya. Kan stepnya sudah, obatnya sudah. Nah sekarang kita akan mempersiapkan obatnya. Yang gampang apa? Kan tadi ada 2 ya, vial dan ampul. Kita pakai yang vial aja. Nah, ini contohnya ini. Ini biasanya masih rapat gini ya deh, masih rapat gini. Terus kemudian kita bukanya gini aja, dibuka. Kalau di awal, ya nanti kita sudah persiapan ya, Itu Pak, di situ pakai enggak? Pakai sarung tangan enggak? Di checklist. Pakai. Berarti enggak ada. Ada di kamu kan checklist. Di checklist Sarung tangan. Pakai sarung tangan. Ya, kita yang lega artis ya, Dek ya. Ada ya. Ya sudah, nanti disesuaikan ini ya. Saya sudah pakai sarung tangan. Ini kalau nggak biasa, jujur saya kalau pakai sarung tangan orang saya sudah pakai aja. Ini sudah putih semua ya, pakai sarung tangan. Nah sarung tangan itu kan juga perlu mengenal, sarung tangan itu ada yang benar-benar sarung tangan yang biasanya untuk surgery, kemudian sarung tangan yang dipakai biasa untuk melindungi kita. Terus kemudian ukurannya, nah masing-masing perlu punya ukurannya. Ini kegedean. Kalau saya biasanya 6,5. Nah nanti masing-masing apa sendiri. Ini kegedean ini mungkin 7,5 atau 8. Karena kalau kita bekerja nggak nyaman kayak gini ini nanti kerjanya nggak enak. Kerjanya nggak enak. Oke sudah. Ini anggap ada alkoholnya ya Dek ya. Saya salah ya, jangan ditirukan ya. Jangan ditirukan. Ini sudah disiapkan. Ini pakai ini boleh atau pakai ini juga boleh jadi. Pakai ini juga boleh. Pakai ini juga boleh. Ini juga alkohol sudah ada ini. Ini kalau ini kan kapas ada alkoholnya ya. Dengan ini sebetulnya sama. Kalau ingin bersih ya sebetulnya lebih praktis ini. Terus ini sampai mana? Buka ya. Dibuka. Sudah dibuka. Terus kita mau ambil kok enggak urut ya. Kita sediakan dulu ininya. Sudah ya. Oh ya. Tadi sudah kita sudah siap ini, dan kita kalau kita pakai ini biasanya kita ada persiapan nanti, persiapan jarumnya bisa 2 atau 3 gitu ya. Karena kalau kalian nanti mau ngambil dari sini kan ini ada karetnya. Jadi kalau ada karet dimasukin itu membuat ini lebih tumpul. Adik dibuka dulu. Pastikan ini bisa jalan. Kemudian ini tinggal kita nyedot, kita butuhnya berapa cc. Sedot. Ini adik. Nanti
kita sesuaikan, kita mau ngambil berapa. Kan obat ini berharga ya, dan ini yang bayar pasien, jadi ya kita harus ekonomis. Artinya ekonomis itu jangan mengurangi kualitas, tapi kalau mau 2 ya 2 gitu ya. Oke, kalau sudah misalnya 2 ya, nanti ya kita oke ya. Terus kemudian kalau kita akan memberikan suntikan pada pasien, tidak boleh ada udara ya. Tidak boleh ada udara, kita harus ini. Nanti kita lihat jarumnya. Jarum. Sudah ya, sudah siap. Ada yang mengatakan ini boleh ditutup dulu, ada yang enggak. Coba nanti dicari, di situ enggak ada deh. Kalau dulu kayaknya saya waktu belajar masih boleh, tapi sekarang ahli mikrobiologi enggak boleh ditutup. Nah kalau enggak boleh ditutup berarti disiapkan. Atau tadi adik-adik ini kan sudah kita siapkan, sudah gini aja langsung kalau pasiennya sudah siap ya. Jadi bersamaan dengan ini pasien sudah mempersiapkan diri, kita mau IM nih. Tadi ceritanya apa? IM atau sebutan. Nah ini karena pakai ini IM aja ya, IM dulu ya. Udah deh yang IM itu. IM tadi bisa di gluteus, bisa di ini bisa ya. Nah, ini nih adik-adik kamu juga harus tahu struktur yang penting ya, strukturnya. Di sini ada nervus ischiadicus ya, nervus ischiadicus yang menjalar ke sini sampai ke sana. Nah ini yang paling aman kita ini, jadi ini dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah yang aman itu se-4-nya. Atau bisa juga dari sini ke sias sepertiganya gitu, bisa ya. Jadi ini kan ini sudah begini dulu. Ini ada yang memakai segi 4 gini di bagian sini, ada yang sias ke sini ke koksidis ya, ke koksidis ini. Nah, ini sepertiganya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini sepertiga ke sini. Kalau pemakai ini, misalnya gini ya deh, ini sepertiganya ini letaknya di sini. Nah, itu bebas dari ini. Atau kalau segi 4 gini, bebas, tidak mengenai ini. Ya. Nah, sekarang kalau sudah letaknya, nah kita akan suntikkan. Nah, ini sudah siap, tadi kita juga sudah siap. Terus tinggal nyuntikkan saja. Nyuntikkannya caranya bagaimana? Saya nyuntik gini nganggo apa, Dek? Enggak ada busanya ya? Biasanya ada busanya tuh, Dek. Di sini boleh enggak disuntik? Nanti rusak, Dek. Ini jangan, Dek. Yang busa biasa enggak ada. Boleh enggak di sini ya? Biasanya busanya ada busa apa? Busa biasa yang ada kayak busa kursi itu. Ya. Eman-eman ini seperti itu. Nah ini yang IM saya ya, IM. Nah kalau yang apa dia subkutan juga sama. Subkutan juga sama cara nyedotnya tadi, dosisnya dan lain-lain. Nah nanti kita pakai ini enggak apa-apa ya. Tapi adik-adik perlu pakainya. Kalau jarumnya sih boleh sih, Dek. Jarumnya boleh pakai ini. Yang nanti yang membedakan setelah ada tempatnya, kita tentukan lokasinya, kita beri steril di lokasi disterilisasi, ya sterilisasi. Terus kita tinggal nyuntikkan. Ya. Nah, nyuntikkannya ini untuk subkutan ya, Dek. Kalau ada merah-merahnya sebetulnya ini bisa intrakutan, tapi kok ini
Ada. Di dalamnya itu isinya busa dokter. Jadi nggak apa-apa. Yang di sebelah kanan. Ini boleh. 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 Oh ya wes. Kasih enggak usah. Yakin? Ya udah. Ya udah lah, Oh, terserah. yang di sana ada lagi sih dok. Hah? Ada manekinnya lagi atau Bukan manakin deh, hanya busa aja. Enggak ada. Ya wes. Tadi kata bapaknya emang boleh. Boleh, ya sudah. Ya udah. Dek, dia lihat dek apa kupresnya, alkoholnya. Ya, semua diambil. Itu satu itu. Ya, itu semua diambil di sini ya. Ini. Adik biasanya kalau meriksa pasien, dokter itu ada di sebelah kanannya ya, sebelah kanannya pasien ya. Jadi kalau pasiennya hadapnya sini, berarti dokternya di sini, dokter ada di sebelah kanan pasien. Jadi kalau pasiennya di sini, hadap ini, dokternya ini ya, sini ya. Berarti nyuntiknya dari sana ya. Berarti nyuntiknya dari sana. Pokoknya mestinya di sana. Ya sudah, itu nanti yang hal lain. Tapi kita akan belajar teknisnya ya. Kita sudah letak posisinya di sini ya. Kita pilih di sini. Nah, kita ambil ini. Ini untuk yang kotor ya dek ya. Ini sudah. Nanti kan ini sudah nggak dipakai ya. Ini boleh langsung ditaruh di kotor nggak apa-apa. Letaknya. Nah kalau IM itu kan tadi dalam toh. Jadi nanti tegak lurus, bevelnya menghadap ke atas. Ini adik kalau lihat jarum kan ada bevel. Bevel itu yang jarumnya miring ini loh. Itu kan bevel menghadap ke atas. Jadi menghadap ke sini. Aku jadinya salah ini posisinya. Gak apa ya. Harusnya posisinya saya di sini ya. Oh ya. Tapi nanti kalian nggak kelihatan. Kelihatan dok. Kelihatan. Ini taruhnya ini di sini ya. Nah ini untuk tekniknya saja. Ini sini sepertiga. Set. Ini bevel ke atas. Ini ya dek. Kita tusukkan. Jangan sampai ini ya. Jangan sampai pol ya, jangan gini ya. Nah, tapi di pol nih. Kenapa nggak boleh gini? Nanti kalau ternyata waktu kita aspirasi ada darahnya, kita harus masukkan lagi. Gitu. Ya, jadi jangan ngepol sisa. Kalau di teori itu mengatakan ada sisa sepertiga. Kalau saya sih biasanya nggak lebih dari sepertiga. Pokoknya nggak sampai ngepol ya, jangan ngepol ini. Terus adik-adik jangan lupa diaspirasi dulu. Kita kan mau ke intramuskuler. Nah di dalam intramuskuler ini banyak kapiler. Maka kemudian harus kita pastikan kita aspirasi dulu. Kita aspirasi. Nah kalau nggak keluar darah baru kita injeksikan. Ya, kita injeksikan. Tapi nanti kita ke pasiennya sudah mengasih tahu ya. Nah kemudian kita aku sudah gini aja selesai. Kita tekan. Dokter, kalau misalnya ada darah nanti dibuang dulu. Enggak dimasukkan lagi. Oh. Aspirasi lagi. Kalau misalnya darahnya masuk situ tetap nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa, kan darahnya sendiri, darahnya pasien. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya sudah dimasukkan gini, tuh atasnya. Oke, semua tidak. Berapa sih tadi ya? Kalau tadi sudah masuk. Ini ya misalnya gini. Rasa masuk. Nggak pas. Ngawur ya. Nah ini ya dek ya, nanti kita aspirasi keluar darah, kita masukkan lagi, kita aspirasi lagi, sampai nggak ada darahnya, terus ada darahnya baru kita masukkan. Dah. Tapi ada gelembung yang masuk gitu gimana? Ya kan sudah di sini, tidak apa-apa. Tadi di awal tadi nggak boleh ada gelembung yang masuk. Kalau gelembungnya kan sudah nggak ada gelembung, dari sini kan di dalam tubuh nggak ada gelembung. Ataupun gelembung nggak apa-apa. Ini IM nggak apa-apa. Itu kalau IM. Nah, yang semua saya kira tekniknya teknik ngambilnya ini tak sama dengan tadi. Yang membedakan teknik injeksinya, ya. Tapi IM. Karena kenapa tegak lurus? Karena memang kita mau dalam, jarumnya juga harus panjang. Kemudian yang kedua subkutis itu sudutnya berapa? 30 kalau tidak salah ya.
45, 30 sampai 45 ya. Jadi sama dengan ini juga bevel ke sini. Nah, nanti gini deh, kalian nanti bisa merasakan. Ini pasti rada keras. Serap. Nanti kalau masuk itu ada jaringan longgar. Set. Nah, kalau udah longgar ini masuk subkutis. Tinggal gini, sudah sama diaspirasi gini. Set. Tuh. Sudah gitu aja. Nah, kalau satunya lagi yang intrakutan. Kalau intrakutan itu lebih kanu lagi. Gini. Terus cirinya apa, Dek? Tapi kalau intrakutan enggak usah diaspirasi, langsung kalian masukkan. Itu nanti ada yang kayak apa namanya? Jendol. Ada jendol atau warnanya agak keputihan. Nah, jendolnya itu berarti itu sudah masuk. Kalau kita gini kan ke orang jendol berarti nggak tepat. Nah, kita barunya lagi gitu ya. Kudune tadi harusnya tadi ini ada tandanya, ada yang dilingkari gitu. Nanti kalau jendol kelihatan orang ya. Udah ya. Nah, saya isi lagi ya, diisi lagi. Sudah jelas ya, tadi sudah dapat 2 ya, intrakutan dan subkutan. Sekarang yang intramuskuler dan subkutan. Sekarang kita akan lihat. Dokter, kalau misalnya subkutan nggak boleh pakai jarum ini atau harus kalau intrakutan yang kecil deh. Yang kecil Ya, tadi. yang kecil. Nanti kalian jangan lupa ya kalau intrakutan pakai yang kecil. Nanti yang menilai kalian nanti lo kok pakai yang besar gitu. Salah. Ini tadi hanya contoh saja. Contoh sing salah ya. Ya pakai yang benar aja gitu. Ini saya salah ya, Dek ya, jangan ditiru. Ini tak balik ke meneh ya. Nah, ini salah, nggak boleh. Ini sudah masuk ke sini berarti ini sudah kotor semua. Ya, tapi karena kita latihan boleh lah, ini kita ambil lagi, jangan ditiru tapi ya. Nanti kita pakai lagi. Kalau intrakutan sama, nyedotnya juga sama. Tapi biasanya kita nyedotnya itu tadi supaya menjamin jarumnya tetap tajam. Kalau ngambilnya lewat ampul saya kira nggak ngaruh ya. Tapi kalau nyedotnya pakai ini ya harus diganti. Kalau nggak diganti nanti ini tumpul gitu. Caranya sama. Setelah kita melakukan, ini tak pakai lagi ya. Pakai lagi. Nah ini karena kecil sama. Jadi bevelnya menghadap ke atas, sudutnya antara 10 ya, Dek, 10 sampai 15 ya. 15. Jadi meh nempel gini ya, Adik ya. Nah, meh nempel gini. Biasanya kalau prakteknya gini, Adik kan yang sering skin test atau ya. Jadi nanti dipegang. Enggak kelihatan, Dek ya. Dipegang terus gini. Intrakutan nanti jendol ya. Lagi nggak ada isinya, jendol gini. Nanti ada jendolan. Kalau sudah jendol berarti masuk. Kalau enggak ya kita harus cari lagi. Ya. Seperti itu. Nah terus diambil. Kalau vaksin itu nggak boleh ya, Dek ya. Nggak boleh ditekan ya. Nggak boleh ditekan. Seperti itu. Ya. Jadi pada dasarnya hampir sama, tetapi karena letaknya, maka teknik penyuntiannya berbeda. Dan ini berimbas pada volumenya. Ya. Kalau yang intrakutan biasanya nggak banyak, nggak sampai lebih dari 1. Ini saja kadang hanya 2 strip atau 3 strip gitu. Jadi 0, sekian mili. Nah kalau intramuskuler itu biasanya kadang sampai ya 5 atau 10 bisa ya. Kalau kita ragu ya 2 kali kiri kanan 5 atau kalau mau 20 cc ya sini nah gitu ya. Tapi itu ya kurang lazim. Umumnya ya antara 3 sampai 5. Seperti itu. Sudah paham? Ya. Nah sekarang IV. Nah IV ini tadi sudah juga sama. Yang membedakan adalah kalau IV sudutnya hampir mirip dengan subkutan ya, karena IV itu kan letaknya juga subkutan gitu. Nah,
maka sudutnya sama, tapi yang membedakan apa? Yang membedakan apa, Dek? Kalau kita, oh ini sudah masuk ke pembuluh darah atau belum, dia membedakan apa? Kapas ditarik darah. Iya, tidak perlu diaspirasi dia. Wow. Ya, kita lihat ini ya. Nanti kita pilih vena yang lurus, yang kelihatan gitu ya. Nah, kita dapat tempatnya. Kita pakai yang gede aja, Dek. Dan diisi. Tolong, Dek, diisinya, Dek. Nah, Salim. adik-adik saya kira kalau nyedot mungkin semua hampir bisa. Tapi yang diperhatikan nanti yang ya safety-nya ya, safety untuk sterilisasinya itu ya. Dokter, berarti nanti kalau misalnya OSCE jarumnya nanti tetap diganti ya? Atau cuman ngomong saya asumsikan jarumnya sudah saya ganti dengan jarum yang baru atau tetap diganti? Kalau vial enggak usah, ampul enggak usah diganti, enggak apa-apa. Tapi kalau yang Tadi diganti aja. Nah, diganti aja. Atau untuk menjaminnya ya, ya. Untuk menjamin ini deh apa tumpulnya, tidak tumpul ya. Ini sama ya, Dek. Sama. Jadi venanya kita pakai vena yang apa ya? Oh, apa ini sebutan ya? Nanti kalian boleh pakai ini ya. enggak tadi kamu pegang ini. Atau kita pakai sebutan ya. Yang mana? Jadi kalau sebutan, jadi nanti kelihatan itu. Sini. Ini bevelnya di atas ya. Ini nanti up gitu. Nah, ada jaringan longgar. Tapi nggak kerasa. Tadi di sini kerasa, di sini kerasa. Udah gini aja. Kalau sebutan boleh diaspirasi ya. Ini nggak kerasa, Dek. Nah, pokoknya saya nggak yakin. Ini kalau ini tadi bisa. Ya. Intravena ya, intravena itu sudah ngalir. Kalau intravena, Dek, kita masukkan intravena itu berapa? 15 ya? Atau 45, Dek? 45 ya. Sama dengan sebutan ya, yang 15 tadi intrakutan. Nanti kalau kalian sudah biasa, kerosok deh. Nanti biasanya tidak usah diaspirasi, biasanya mengalir sendiri. Atau kalau nggak yakin ya diaspirasi. Biasanya nggak usah diaspirasi. Lama tuh, berarti ini nggak bisa. Ini semua boleh tak ada. Harusnya ada masuk. Lama udah. Nggak masuk. Nggak masuk ya? Kurang sedikit. Atau karena ini ya? Harusnya udah masuk nih, udah liringan banget. Iya emang. Harusnya masuk ini. Harusnya masuk. Enteng banget ya. Sedot lagi ya, Dek? Oh ya, makanya filman. Mengalir. Nanti kemudian ini belajar ke mana? Masuk ke sini, ke pena-penanya. Dihidupin aja nggak apa-apa. Yang kayak tadi. Oh, masuk. Udah pernah. Iya, sekarang Iya, iya, iya. Kenapa? Nah, itu udah masuk ya, Dek. Udah merahnya ya. Nah, kan tinggal masukin aja.
Sama caranya sama deh. Nah, biasanya kalau yang di sini harus diplester ya deh, harus diplester, terus diplester stop gitu. Ya. Jadi adik-adik yang perlu perhatikan tekniknya tadi sudutnya. Kalau cara nyedotnya, persiapannya itu mirip-mirip ya, sama. Tapi ininya apa? Sudutnya, kemudian setelah dimasukkan, jangan lupa diaspirasi dulu. Setelah diaspirasi, dipastikan bukan pembuluh darah, maka langsung bisa disuntikkan. Kalau pembuluh darah berarti kalian harus mencari lebih dalam lagi. Nah, kalau vena memang harus keluar darah. Kalau nggak keluar darah berarti nggak masuk vena. Ya. Menggunakan itu nggak dok biar vena kelihatan? Kalau di Boleh. Iya. Ya harus ya. Saya lupa. Itu tadi. Iya ya, Dik. Maaf, saya salah ya. Iya, pakai itu. Coba gimana ya? Ya, sebentar. Tadi kurang ya. Nah, Mbak Rokam salah. Tadi yang IV tadi salah. Jadi kita, nah adik-adik juga perlu belajar ini ya, masang ini ya, Dek ya. Soalnya toh Dek, kalau kamu nggak belajar ini, baru pegang pada saat ujian, itu gini itu sudah memakan waktu 1 menit 2 menit kan lumayan ya. Jadi kamu perlu belajar jadi gini anunya. Kalau yang tidak pernah memakai itu sok-sok kebalik nanti pastinya akan kebalik gitu. Nah yang tadi kan gini, jadi ini di bawah baru di sini. Terus ngikatnya itu di mana? Ngikatnya itu ya di sekian antara 5 sampai 10 cm dari vena yang kalian sudah kenalkan. Ini jam berapa sih, Dek? Saya sampai jam berapa? Oh, udah selesai. 9.30 apa 9.40 ya? Mas rampung ya, udah selesai. Gitu ya, Dek. Jangan terlalu jauh ya. Berarti ini sudah 3 menit lagi. Baik, cepet aja ya kalau gitu ya. Jadi adik-adik kalau mau masang ini jangan terlalu jauh. Jadi kalau kalian masangnya, nyuntiknya mau di sini, kok terus ininya di sini ya salah. Kalau ini biasanya untuk infus. Nah, infus kan di sini tadi. Maaf, kalau fungsi atau apa mencari di sini itu baru di sini. Jadi jangan terlalu jauh. Kalau kita mau ngambilnya di sini, ya bisa agak di. Jadi tidak harus di sini, tetapi disesuaikan dengan tempatnya. Sekian senti antara 5 sampai 10-an senti ya. Nanti dilihat checklistnya. Nanti di sini. Kalau sudah ketemu, tadi dimasukkan. Ini taruh sudah isi ya, Dek. Sudah isi. Terus kemudian di ini masuk, ini diaspirasi dapat ya, dapat tuh ini. Nanti ada ini dilepas. Nanti dibantu bisa. Nah setelah dilepas, pas baru dimasukkan slot. Di sini. Jadi ini. Jadi tadi yang bertanya kapan lepasnya, dipasang dulu, masuk ini akan disedot nih, akan dimasukkan obatnya, ini dilepas masukkan. Atau kalau sudah yakin bahwa ini sudah masuk berarti boleh dilepas. Gitu ya. Wah, waktunya udah habis. Yang belum fungsi nanti belajar